Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Pada video ini eh, merupakan video kegiatan dari praktikum pemulihan ikan. Kegiatannya itu mengenai analisis biometrik induk ikan. Nah, untuk kegiatan pada video ini yang kita analisis itu adalah hasil persilangan mutiara transgenik generasi kedua dengan mutiara transgenik generasi kedua. Berarti ini mutiara transgenik G2. Yang kita ukur ada kepala, ya, headling. Ini perwakilan teman-teman yang datang di kegiatan luringnya. Teman-teman ini sedang menyiapkan alat dan bahan. Dan bahan yang digunakan juga sederhana, alat ukur panjang, penggaris, bahannya ya mutiara transgenik G2. Nah, ini dia. Ini adalah mutiara transgenik G2. Nanti diambil sampel ikannya satu persatu. Kalau saya tidak salah ada totalnya 10 ekor ikan yang kita ukur. Yang diukurnya apa aja? Tadi sudah saya sebutkan. Satu ada headline, terus ada headlight, terus ada dorsal line, terus ada pectoral line, terus ada anal line, terus ada caudal line. Ini ketika mengambil ikan, ya, ikan apapun itu, induk ataupun benih, lakukan dengan pelan. Lakukan dengan pelan-pelan, jangan sampai ikannya stres. Kalau ikannya stres, imunitas menurun. Apalagi jangan sampai ikannya rusak, luka, maksudnya rusak gitu ya. Nanti imunitas turun, ikan luka, mudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini bak-bak yang lain itu juga sama. Bak-bak yang lain merupakan ikan lele hasil transgenik generasi yang berbeda atau hasil persilangan yang berbeda. Kebenaran ini baru dibersihin, jadi airnya jernih. Oke, tapi emang biasanya dipelihara dengan air yang relatif jernih, jadi nggak hijau kalau di sini meliharanya. Teman-teman, diambil lelenya, bagian kepalanya ditutup dengan kain, ya, biar ikannya nggak stres. Bagian tubuh lainnya juga boleh ditutup dengan kain lap, diangkat pelan-pelan, lalu disimpan di atas alas yang sudah disiapkan label dan juga alat ukur panjang, garis, ya. Jadi apa aja yang diukurnya? HL, HW, DL, PCL, AL sama CL. Nah, headline itu berarti panjangnya, kepalanya, ya, dari bukaan mulutnya sampai ke ujung overculumnya. Kalau head white itu berarti lebar si kepalanya. Dorsalet itu berarti panjang sirip dorsalnya, pectoralet itu panjang sirip pectoraletnya, analet itu panjang sirip analnya, caudal itu panjang sirip caudalnya. Diukur pelan-pelan. Ini teman-teman yang mewakili kegiatan luringnya yang kebetulan hadir, mencatat dan mendokumentasikan kegiatannya. Nanti hasil dari pengukuran akan di-share juga di Google Classroom. Nanti saya juga akan meng-share video tutorial cara mengolah data hasil pengukurannya, biar teman-teman yang lain lebih mudah mengerti dan memahami kegiatan yang dilaksanakan hari ini atau kegiatan yang dilaksanakan pada video ini. Nah, ini mereka mengukur dorsal line, ya. Nah, yang di bawahnya itu HW, ya, penggarisnya di bawah itu ukur lebar dorsal line. Terus nanti mereka mengukur, nah itu pectoral line, ukur panjang pectoral line. Terus nanti setelahnya mereka akan mengukur anal line dan caudal line. Untuk yang pembandingnya,
nanti ada datanya di Excel khusus, ada untuk G0 dan G1 ya, ada G0, G1 sama G2. Datanya juga sama, HL, HW, DL, PCL, AL sama CL. Untuk data di Excel, data tambahannya ya, yang tidak diukur di video ini, nanti ada dalam bentuk Excel. Nah, ini sekarang mereka akan mengukur bagian analengnya. Analeng itu dari lubang anal ya, dari lubang anal ke belakang, lubang anal ke belakang. Kalau kaudalnya yang dari pangkal, nah dari situ ke belakang. Ini untuk analnya, nah itu yang dari situ ke situ. Dilakukan hal yang sama untuk ikan-ikan yang lain. Jadi kegiatannya ini ngambil sampel ikan di bak G2 Mutiara Transgenik, ikan pertama, lalu dilanjut dengan ikan kedua, lalu dilanjut dengan ikan ketiga, lalu dilanjut ikan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai ikan terakhir. Nah ini mengukur lebar kepalanya ya. Lebar itu apa? Head weight. Terus mengukur panjang dorsalnya, dorsal weight. Terus mengukur selanjutnya itu adalah analeng ya, analeng tuh dikasih label, jangan lupa biar nggak ketukar-tukar ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya setelah bulan puasa, setelah lebaran, nanti ada kegiatan lagi di gedung 4, yaitu tentang abnormalitas calon induk yang diukurnya yang G4, ini G2. Data yang dikasih G0, G1, data G2 nya teman-teman luring sedang mengukur, nanti di-share di Google Classroom. Nah kalau sudah diukur, nanti disimpan lagi di bak. Ini ikan selanjutnya yang akan diukur oleh teman-teman yang mewakili. Ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalau ikannya, nah diperiksa juga jangan lupa jantan atau betina, nanti dicatat. Ya, dicatat apakah sampel ikannya jantan atau betina. Kalau jantan itu dia ada tonjolan di area genitalnya, ada papilanya. Kalau untuk betina itu tidak ada tonjolan. Oke, ditutup dengan menggunakan kain. Ya jadi kegiatannya sih sebenarnya tidak terlalu berat ya, santai, teman-teman yang luring juga sambil dengerin musik, sambil ngobrol, sambil diskusi. Nah ini pengukuran selanjutnya, mengukur HL, head length. Nah terus mengukur head weight, lebar kepalanya. Nanti dorsalnya sama kayak sampel sebelumnya, terus nanti pektoralnya ya, panjang pektoralnya, terus panjang analnya, sirip analnya, terus panjang kaudalnya. Saya rasa dalam kegiatan pengukuran ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang teman-teman bingungkan. Teman-teman juga sudah sangat jelas, sudah sangat tahu head length itu apa, terus head weight apa, dorsal yang sebelah mana, pektoral yang mana, anal yang mana, kaudal yang mana dalam perkuliahan dan praktikum ichtiologi. Ya, ichtiologi udah lumayan lama.
Oke, jadi nanti ini akan menunjukkan biometrik induk ikan. Pengukuran ini juga bisa menunjukkan abnormalitas. Sama pengukuran seperti ini juga, ini lebih ke meristik morfometrik ya. Jadi nanti antara G0, G1 atau G2 nya ada perubahan atau tidak. Mungkin ada yang siripnya jadi lebih pendek, atau nanti ketika menghitung jumlah ada yang tidak punya dorsal, ada yang cuma sebelah mungkin. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dalam pemulihan itu, yang lama dalam pemulihan itu bukan kegiatan mengukurnya, bukan kegiatan menganalisisnya, tapi kegiatan pemeliharaannya. Kebayangkan dari G0 ke G2 itu pasti tidak kurang dari 2 tahun ya. Kita punya ikan G1 generasi 1 harus nunggu G0 nya dewasa sampai dia bisa dipijahkan, baru kita punya G1. Kita punya G2 itu harus nunggu G1 nya dewasa sampai dia bisa dipijahkan, baru punya G2. Dan yang generasi paling terakhir itu ada G4 buat mutiara transgenik. Nah, ini pengukuran sama seperti kegiatan yang sebelumnya. Dilihat dulu ikannya jantan atau betina, diukur lagi gerling dan lain sebagainya. Oke, kita bisa lihat. Saya harap lewat video ini juga teman-teman bisa membedakan yang seperti apa lele mutiara, yang seperti apa lele sangkuriang. Nanti silakan teman-teman juga cari sumber literasi lain untuk lele Dumbo, untuk lele Python, untuk lele Afrika, itu yang kayak gimana ya bentuknya dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang lain mengambil sampel baru dari bak mutiara transgenik kedua, lalu dibawa untuk diukur ya, dibawa untuk diukur. Oke, saya harap dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum pemuliaan ya, teman-teman memang sudah benar-benar tahu perbedaan bentuk setidaknya dari setiap strain ikan. Tadi misalkan untuk lele, terus nanti misalkan untuk ikan mas Majalaya, sinyonya, tahu gimana bedanya. Atau ikan nila nirwana dan lain sebagainya. Oke, nah ini dilihat genitalnya, terus kembali diukur AL-nya. AL itu apa? Analeng. Nah, dari ujung lubang anal sampai ke belakang. Nah, itu sampai ke belakang. Oke, tidak sulit ya, mengukurnya tidak sulit. Di transgenik itu yang sulit itu kultur gen yang akan disisipkannya. Kalau ikan lele ini, ikan lele mutiara ini disisipkan growth hormon pertumbuhan. Jadi dia punya, istilahnya punya double hormon pertumbuhan, punya hormon eksternal di luar selain dari hormon bawaan. Makanya dia punya pertumbuhan yang lebih baik dari lele-lele non transgenik ya. Tidak cuman growth hormone saja yang bisa disisipkan pada ikan-ikan lain, ada yang menyisipkan gen warna. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar ada ikan yang glow in the dark, itu kan disisipkan dari ubur-ubur ke ikan, jadi ikannya berwarna ketika
ada di tempat yang gelap, sama seperti ubur-ubur. Nah, ini masuk ke sampel selanjutnya, ditutup kepalanya biar tenang ikannya. Kita lihat dulu dia jantan atau betina. Jantan betina? Jantan. Ya. Bener. Iya. Mau lihat lagi. Nah, ini dia ngukur langsung Yang ini jantan ya? head length Itu temanmu yang bilang loh. dengan head wide. Mutiara transgenik G2. Ayo lanjut ayo. Ya. Ikannya Dilakukan pengukuran. Ini kayak ini ya, kayak terpidana yang lagi di foto tampak samping, tampak atas, tampak bawah. Enggak, tampak bawah mah nggak pernah ya. Tampak samping, tampak depan, samping kiri, samping kanan, sama belakang biasanya. Oke, ini pengukurannya. Nanti juga akan di-share video dokumentasi yang dibuat oleh teman-teman yang kebetulan hadir di kegiatan luring. Ya. HW berapa mel? HW sebelah. Mana itu Oke. paling? Tapi emang rata-rata dari HL sama HW panjangnya beda. Ini ngukur head wide-nya, ngukur lebar kepalanya. Nanti kita akan bikin meet ya, kalau misalkan kegiatan ini udah selesai, untuk berdiskusi soal mutiara transgenik, soal kegiatan luring yang dilaksanakan di gedung 4. Ini gini bener sering. Gak apa-apa. Dia kan nyaman kok. Kalau dia nggak nyaman, dah. Nah, Udah belum? Belum. itu kayak ngomong lempar ya. dan sekarang diukurnya pektoral, panjang pektoralnya. Nilainya bener juga. 6,5. Ini dokumentasiin juga. Nah, cara mengukurnya kayak gitu ya. Tapi untuk ukurannya antara dilebarkan seperti itu dengan dipanjangkan mengikuti arah badan sebenarnya sama aja, cuman jadi lebih kelihatan. Yang mana pektoral itu bagusnya ngukurnya itu pakai jangka sorong. Tapi jangka sorong itu ukurannya pendek, kurang panjang. Jadi agak susah nanti untuk ukur yang bagian-bagian panjangnya. Kayak untuk dorsalenya kan, karena ini induk, pasti lebih dari 20 cm. 26. Sedangkan jangka sorong itu biasanya 15 cm. Orang-orang yang salah. Oke, sekian, terima kasih video ini